alignment dilihat di sini. Apakah alignmentnya baik? Kalau misalnya di AP alignmentnya baik, nggak ada fraktur lain atau apa. Ini ada expertise nggak dikasih ya? Apanya bang? Nggak dikasih expertise-nya, nggak dikasih diagnosis, nggak dikasih. Ini nengok ini kan A baik, sini aku lihat A-nya baik. Paling di sini yang aku agak curiga bawah ini kan ada kayak fraktur line di bawah ini. Tapi kalau misalnya fraktur line bawah ini bisa pastiin lagi dengan umur dari si pasien. Di sini kan pasien 39 tahun. Nah, kayak pada waktu foto toraks juga lah. Yang penting tuh kalau pada foto ekstremitas setelah dapat identitasnya, udah tahu dapat identitasnya, nengok lagi apakah dia tuh dextra atau sinistra. Biasanya dia ada tulis L atau R. Ini kan ada R. Kok yang umumnya, selain kalau misalnya tulis R kayak gini, terus dilihat lagi pada bagian AP-nya. Paling penting tuh kalau misalnya nengok AP. Kalau misalnya lateralnya itu biasa untuk memastikan apakah memang ada patahnya atau enggak. Atau kalau misalnya ada patah, apakah ada patah perpindahan atau enggak. Ini kan misalnya di A. Ini kan A. Alignment dulu kita lihat. Alignment dari atas itu dari mana kita hitungnya? Dari sudut sendi yang paling proksimal. Sendi yang paling proksimal di sini kan lutut kemudian dilihat ke arah sendi yang paling distal. Sendi yang paling distal sini kan ankle joint. Berarti kan lihat dari lutut sampai ke ankle joint. Apakah ada pergeseran? Saya pergeseran ini. Contoh, ini kan sendi lutut yang ada di sini. Yang di sini ini kan lutut. Misalnya tengah-tengahnya kan sendi lutut. Kemudian sini kan femur. Ini tibia dan fibulanya. Kalau misalnya nanti di sendinya itu ada gini, berarti ada pergeseran, ada displacement. Seringnya ini dislokasi. Tapi kalau misalnya nanti di sendinya itu normal dari sini, tiba-tiba waktu waktu bagian tibianya atau fibulanya itu ada deformitas. Deformitas itu bisa aja nanti diangulasi, bisa aja dirotasi, gitu. Itu lihatnya dari fraktur line-nya. Fraktur line baru bisa kita lihat kalau misalnya dari samping ke samping. Ini kan dari tengah-tengah tulang. Ini anatomi tulang nggak bisa secara ini. Kan tulang tuh di sini tengahnya adalah medula, samping-sampingnya ini ada korteks. Baru bisa kita bilang fraktur ketika ada robekan pada bagian korteksnya tuh ke arah medula atau korteks ke korteks gitu. Di sini aman ya? Aman. Oke. Biar. Oke. Terus baru kita bicara tentang bone. Bone yang kali ini, bone kali ini kita yang nengok itu pada densitas tulang atau pada kondisi tulangnya gimana. Biasanya pada bone dia itu kan kita nengok dia pertama apakah dia selain adanya fraktur adanya trabekulasi. Trabekulasi itu apa? Trabekulasi itu kalau misalnya kita bilang kepadatan tulang. Dia biasanya trabekulasi kalau misalnya nanti tulangnya gini. Anggap ya. Saya gini tulang. Nah, ini kan tulang tengah-tengah tulang tuh. Terus biasa nanti tulang itu kan ada bagian kayak epifisis, metafisis, sama diafisis. Biasanya di bagian epifisis atau bagian pada ujung tulang itu dia tiba-tiba ada kayak garis kayak gini. Nah, ini adalah trabekulasi. Trabekulasi ini menandakan dia adanya pengeroposan tulang. Gitu. Mudah nengok trabekulasi itu nengoknya mudah pada tulang panjang. Tapi kok misalnya pada tulang yang pipi atau pada tulang yang kompak kayak misalnya pada vertebra bisa. Cuman akan lebih mudah dilihat pada tulang panjang. Terus jangan bilang semua trabekulasi itu apa sih ya bang? Dia agak-agak ini kalau di depan. Jangan kayak gitu. Terus dia nggak semua trabekulasinya itu kalau misalnya bisa kita bilang nggak bisa semua trabekulasi itu adalah osteoporosis. Bisa jadi memang dia waktu di fotonya tuh kontrasnya lebih tinggi. Kontras fotonya ya, bukan pada kontras yang ditelan atau kontras yang dikonsumsi sama si pasien. Kontras fotonya lebih tinggi, saturasi itu lebih tinggi atau lebih rendah, itu bisa menyebabkan terlihat atau tidak terlihatnya trabekulasi tulang. Gitu. Nah, ini lanjut. Kan bone. Kalau misalnya kita lihat bone, kita lihat lagi di sini. Pada bone-nya itu dari sendi yang paling proksimal dulu. Sendi kan sendi paling proksimal apa? Sendi femur dengan acetabulum. Acetabulum femoral. Kan sini. Kita lihat apakah adanya fraktur itu bisa apa ya kalau misal pada femur, bisa fraktur kolum femur atau fraktur intertrochanter gitu. Nah itu bisa. Terus kalau misal di sini kalian nggak nengok ada fraktur atau apa gitu, udah baru kalian nengok pada ininya tulang, pada bagian metafisisnya. Metafisis atau diafisis pada bagian diafisisnya. Diafisis itu ini gini. Cara kita tahu untuk metafisis dan diafisis tuh, kalau misalnya tulang itu kan ada kayak gini lah kita. Nah, ini kasar ya. Nggak sila ini nggak, aduh malu. Saya kayak ini tulang.
kok itu tulang apa ya. Nah, di tulang itu dia kan nanti ada bagian sini yang ujung tulang itu kita namain epi. Nah, terus ada yang pakai bagian di lehernya ini kita namain meta. Bagian panjang sama yang besar ini kita namain sebagai diafisis. Ini diafisis, metafisis, epifisis. Epifisis tuh biasanya ada di ujung-ujung kayak gitu. Terus kalau misalnya metafisis, dia nanti tempat bakalan ada pertumbuhannya mulai pertumbuhan tulang itu dari sini. Makanya sering kalau misalnya pada anak-anak dia metafisisnya itu kayak belum kesambung, tapi itu bukan fraktur. Memang dia belum sambung aja bagian metafisisnya. Itu dinamakan sebagai nanti bagian lempeng epifisis. Karena metafisis yang ada di sini nanti pada anak-anak bakalan menjadi epifisis pada orang dewasa. Tuh. Lanjut. Yang ada di sini. Sini kan tulangnya normal. Ini kan garisannya nggak bisa kita bilang dia garisan fraktur. Kenapa nggak bisa kita bilang garisan fraktur? Satu, garis fraktur itu dia sifatnya radiolucent. Atau misalnya kita bilang kalau di antara kepadatan tulang terus ada nanti dia kayak garis hitam, itu baru bisa kita jurigai dia tuh fraktur. Jadi kalau misalnya garisnya itu lebih opak kayak gini kan, ini kan opak lebih putih. Ini kita nggak tahu apakah dia fraktur atau enggak. Bisa aja nanti dia kotor, atau bisa aja nanti dia memang kayak ada waktu pengambilan itu tidak tepat. Tahu balik lagi ke foto yang sudah di print. Foto yang sudah bukan di print, dicetak. Foto yang udah dicetak sini kan udah banyak kali dipegang-pegang sama orang, dan dipegangnya itu bukan pada bagian yang hitam di sini, tapi pada bagian di fotonya. Wajah bakal tinggal sidik jari. Oke. Nah, untuk bone udah kira-kira aman nggak? Oke. Aman. Ingat aja yang paling penting dari bone itu apakah ada kontinuitas atau diskontinuitas. Kalau misalnya pada diskontinuitas biasanya nanti dia terpotong. Kayak gini contoh kalau misalnya bone terpotong. Seru ya. Soal penelitian aku. Dagingnya. Di gua ada. Tulangnya. Ini berarti dislokasi ya mingkingnya? Dislokasi ya, kelingkingnya dislokasi ini metatarsal. Ini yang namanya metatarsal. Bukan anatomi ya, Pak. Misalnya 3 yang paling penting untuk belajar radiologi itu anatomi. Metatarsal. Ini. Metatarsal nanti hitung. Kalau misalnya metatarsal itu kan ini kan metatarsal 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini yang berpindah. Berarti kan di sini yang terjadi apa namanya? Itu yang terjadi dislokasi. Apa beda displacement sama diskolasi, Bang? Ya. Dislokasi. Dislokasi dia tuh sendi. Displacement bisa pada sendi, bisa pada fragmen tulang. Wow. Kalau beda diskontinuitas sama defect apa, Bang? Ya. Siklus kami ada kontinuitas sama defect, Bang. Defect apa? Defek. Defect. Defek itu bisa aku kurang tahu Kak kalau bisa cara jelasin defek. Itu defek dengan apa? Terus ini Di sini ada kontinuitas sama defect. defek tulang tuh lebih kayak ya apakah ada gangguan pada tulang tuh kalau misalnya bilang defek kalau misalnya gangguan. Tapi jarang Patah Kak. itu bukan defect kan, Bang? Hah? Patah itu bukan defect kan, Bang? Patah tuh masih dalam defeknya juga. Oh. Jadi defek itu kan nanti bisa ada pada defek itu misalnya kayak gini, kecacatan pada tulang ataupun juga gangguan ataupun kelainan pada tulang. Kelainan pada tulang kan bisa fraktur, bisa nanti dislokasi, bisa aja keganasan, atau bisa aja ada osteoporosis kayak gitu. Lanjut. Terus ini kalau misalnya penting, kalau misalnya kayak gini, nah ini kan jelas nampak frakturnya. Frakturnya di sini kan bisa kita kelihatan jelas. Waktu kita ada nengok terutama dari A-nya, alignmentnya dari sini nggak dapat nih. Cara nengok alignment itu gimana? Nengok dari bagian proksimal. Kan seharusnya kayak gini. Nah, tapi tulangnya ini malah kayak gini. Otomatis kan dia nggak sambung loh. Oh iya. Gitu. Terus juga perlu nengok di sini. Ini kan AP, ini lateralnya. Kayaknya tahu tentang lateralnya. Nengok pada kondilus pada ini. Ini kan kondilus. Nah, ini kan kondilus juga. Ini kondilusnya, ini kondilusnya. Ini kondilus atau epikondilus? Tahu lah aku. Oke, lanjut. Sini kan kayak itu juga sistemnya. Nih, nengok dari yang proksimal tuh ke arah sini. Nah. Tapi kok misalnya pada bagian fragmen distal nanti ke arah sini. Nah, ini kan nggak sambung. Berarti kan alignmentnya tuh tidak baik. Ada deformitas. Deformitasnya apa? Kalau misalnya kita cari deformitasnya apa? Kita lihat lagi nanti di sini. Apa dari fraktur lainnya? Fraktur lainnya gini di sini gimana? Nengok dari korteks tulangnya. Korteks tulang kalau misalnya di AP, gini deh korteksnya. Tapi korteks tulang kalau misalnya di lateral, udah beda. Ini fraktur line, sama sini fraktur line. Berarti dia
Kalau misalnya bisa kita anggap fraktur lainnya itu bisa dilihat cuma pada satu sudut pandang doang, atau bisa kita lihat dia cuma pada dalam keadaan sudut tertentu. Berarti ada kemungkinan dia mengalami perputaran. Kayak gitu. Itu kalau misalnya cara kita yang pengen nengok apakah dia disformitasnya itu rotasi ataupun angulasi. Angulasi itu mudah. Kalau misalnya kita bicara tentang angulasi, nah, kayak gini. Ini contoh dari angulasi. Kenapa bisa dibilang angulasi? Angulasi itu kalau misalnya ceritanya dia nanti kan potong terus dia displace, kemudian dia membentuk sudut. Sudutnya itu bakalan membentuk sudut yang tidak lurus lagi pada bagian tulang. Jadi kalau misalnya pada sini kan ada ini sudut pada tulangnya. Kemudian di sini kalau misalnya kita nengok dari lateral, di sini kan ada bentuk sudut di sini. Meskipun di sini kalau misalnya kita nengok pada bagian lateralnya, dia terlihat seperti ada fraktur yang incomplete. Meskipun sebenarnya ini fraktur komplit. Gitu. Terus ada dua fraktur di sini. Ini ada fraktur satu di bagian os tibianya, kemudian di sini ada fraktur pada bagian di fibula. Ini yang abang bilang nggak nyambung tadi ya? Ya. Nih, ini yang maksud aku dari si lempeng epifisis. Jadi kalau misal kayak gini, nengok umur. Umurnya berapa dulu? 7 tahun. 7 bulan. 7 bulan gimana? 7 bulan atau 7 tahun? Nah, 7 lah pokoknya. Karena kan ini umur 7, berarti kemungkinan lempeng epifisis itu masih ada. Jadi jangan bilang ini fraktur. Oh. Ini bukan fraktur. Oke. Metafisis. Itu bukan fraktur bang? Lihat umur katanya. Kacau. Masalahnya itu Batas umurnya berapa? Enggak. Kalau misalnya pada perempuan 17 tahun, pada laki-laki 21 sampai 25. Oke, 17. Jadi itu apa bang dibilang? Aku masih Itu bang. itu ini lempeng metafisis, lempeng epifisis. Jadi antara metafisis sama. Jadi itu normal gitu. Meta dia. Belum terbentuk. Belum nyambung, kan nanti nyambung lagi. Epifisis, metafisis. Tumbuh tulang itu Nanti antara diafisis sama. Halo kak, tadi udah ke kelas kak. Berarti antara metafisis sama diafisis ya bang? Oh enggak, ada beda kelas. Ada sih di musola. Pada anak-anak di sini ini bakalan jadi epifisisnya. Nah, berarti tadi yang angulasi itu dia di lateral sama di AP dia tetap nampak satu. Tapi kalau misalnya rotasi dia jadi nampak kayak 3 gini. Nih contoh. Yang angulasi. Tapi dia angulasi yang di sini potongannya kan kayak gini. Gini. Cuman dia sudah mengalami namanya itu pembentukan kalus. Pembentukan kalus itu paling umum kalau misalnya di sini adalah untuk penyembuhan tulang, tapi penyembuhan tulang nggak baik. Ini kita namakan sebagai malunion, atau kalau misalnya dia nggak bersambung non-union. Non-union itu biasa bakal bentuk sendi baru. Misal nih, ini tangan aku patah di sini, enggak aku operasi, enggak aku ifikasi, dia nanti bakalan ada buat sendi baru. Jadi siku aku bakalan 2, satu di sini dari tempat yang patah, kayak gitu. Lagi sini. Oh itu kalus. Kalus tuh dia pembentukan dari sel tulang yang baru. Ini kan misalnya tulang patah, kan otomatis kalau misalnya dia patah harus perbaiki lagi. Cara kita perbaikinya itu sambungkan kembali, kemudian kita pasang eksternal fiksasi atau internal fiksasi. Udah pasang eksternal fiksasi atau internal fiksasi, dia nanti bakal menyembuh dengan sendirinya. Tetapi penyembuhannya itu dia bakal lama itu bakal bentuk kalus. Kalus nih kalau misalnya pada jaringan kulit dia tuh kayak kropeng. Oke. Jadi kalus itu baik kalau misalnya udah kita fiksasi ya. Kalus itu sebenarnya baik. Kalus itu reaksi kita bilangnya reaksi normal dari penyembuhan tulang. Reaksi normal dari penyembuhan tulang. Nah, Lu 2 menit lagi lu. 2 menit apa ya? selesai masalah bone ya. Bone selesai. Baru kita lanjut ke kartilago. Nah, kartilago itu dia ada kartilago pada bagian dekat dengan sendi. Jadi misalnya sini sendi kan. Nah, jadi di antara sendi dengan sendi itu maka ada kartilago. Maka nanti dia pakai ada space kosong, di sini ada space kosong. Biasanya kalau misalnya pada orang yang mengalami osteoartritis, kartilago itu nggak bakalan ada lagi. Jadi sendi yang di sini itu langsung ketemu dengan tulang yang ada di sini. Bergesek ya. Karena dia bergesek bakal menimbulkan nyeri. Tuh, makanya nengok dari C, kartilago. Baru D, density. Density itu baru nengok pada yang trabecula. Ini mirip-mirip lah. Saya kayak ini. Ini berapa umur pasiennya? Mak. Terbalik pula kan betul. 47. 47 ini kalau misalnya secara umur masih belum kita bilang kalau misalnya mengalami osteoporosis. Oke. Kita nengok di sini nih. Osteoporosis.
Ini contoh kalau misalnya nanti bagian sendinya yang kena. Ini kan sendinya kena osteoartritis dia karena grade 1. Sendinya kena. Artinya ada penipisan lapisan sendi nanti. Nih. Terus kalau misalnya nanti dia pada yang osteoporosis. Nah, ini pada osteoporosis. Di osteoporosis, tulangnya ini di tengah-tengahnya bakal nampak lebih kayak berbayang gitu kan. Bakal lebih radiolucent dibandingkan dengan yang ada di sini. Sini lebih radio opak. Biasanya kalau misal trabekula tulang itu terlihat, misal trabekula tulang terlihat tuh kayak gini. Ini kan trabekula tulangnya terlihat ada nanti bagian radiolucent. Nah, kalau misal udah lebih banyak dia pada bagian jaringan-jaringan tulang, terutama pada bagian jaringan yang ada di diafisisnya, kita bisa bilang tulangnya itu mengalami pengeroposan atau osteoporosis gitu. Saya kayak di sini. Sini itu ini hitam nih. Nah, ininya hitam. Kalau misalnya banyak hitam kayak gini, itu osteoporosis. Kayak tadi belum. Oke. Berarti kan A, B, C, D. Udah. Terakhir baru S. S itu soft tissue. Soft tissue biasanya akan membengkak atau enggak membengkak tergantung dengan keadaan tulangnya gimana. Biasanya kalau misalnya dia pada yang tulang mengalami fraktur ataupun pada tulang yang mengalami dislokasi, dia akan membengkakan. Kayak gini contoh. Sana sini. Nah. Ini kan jari kaki pada bagian jari manis. Di sini kan ada patahnya di sini. Ini patah atau apa? Ini dislokasi sekali dengan patah. Tapi kan di sini nih, kalau misalnya di jari kaki, ini kan nampak dibengkak. Kok pindah ya? Maaf ya bang, agak-agak bertingkah. Ini kan pindah ya. Nah, seharusnya kan dia tetap bisa lurus kayak gini aja. Seharusnya kan dia kalau misalnya normal kan lurus gini. Tapi karena dia ada fraktur ataupun di dislokasi sini, jadinya dia nggak kayak gitu. Jadinya dia gini, ada pembengkakan dengan sininya. Dan diikuti juga dengan ada karena fraktur, jadi jaringan lunak itu mengikuti dia. Ya, ada di sini. Tapi intinya tuh kalau misalnya kita pengen nengok soft tissue tuh, nengok apakah soft tissue-nya itu ada bengkak atau nggak, ada edem atau enggak. Sesuai dengan silabus kalian, dengan checklist kalian yang ada di sini. Nah, kan baru nanti kalau misalnya kita lihat, buatlah kesimpulan berdasarkan temuan alignment, bone, cartilage, dan soft tissue. Pertama kalau misalnya kesimpulannya itu, kalau misalnya kita nengok di sini, alignment-nya itu cari yang mudah. Nah nih, alignment yang ada di sini nggak baik. Kenapa alignment-nya itu nggak baik? Dia dari proximal ke distal nggak dalam satu garis lurus. Tuh. Proximal ke distal, kalau misalnya pengen kita bilang alignment baik, dia proximal ke distal satu garis lurus. Gitu. Tahu dia terhubung lah. Terus kalau misalnya udah selesai, berarti kan alignment-nya tidak baik. Alignment di sini ditemukan ada alignment yang tidak baik. Berarti kan alignment tidak baik pada os humerus sinistra. Tahu dari mana sinistra? Ada L. Tuh. Terus baru kita lihat bone. Di sini bone-nya. Bone kayak aku bilang dia ada nanti 3 lokasi. Epifisis, diafisis, epifisis, metafisis, diafisis. Atau kalau misalnya bahasa mudahnya proksimal, medial, distal gitu. Nah, di sini kan ditemukan adanya fraktur. Frakturnya pada bagian tengah. Berarti kalau misalnya kita bisa bilang ada fraktur pada sepertiga medial. Fraktur pada sepertiga medial. Terus gimana cara kita bisa bilang tuh complete atau incomplete? Nah, balik lagi. Di sini kan nanti kayak aku bilang ada cortex sama medula. Kalau misalnya fraktur line-nya itu dari cortex sampai ke cortex, itu dinamakan sebagai fraktur complete meskipun ada atau tidaknya displacement. Kalau kayak gini bang? Ini termasuk dalam fraktur complete juga. Tapi fraktur complete-nya itu bukan dalam bentuk tipe yang fraktur transversal atau fraktur yang segmental atau fraktur yang oblique gitu. Tapi ini fraktur segmental. Atau ada yang bilang enggak ini fraktur avulsi. Ada juga yang bilang kok misalnya ini fraktur komunitif. Tapi kalau misalnya aku bisa bilang ini termasuk yang komunitif. Kenapa bisa komunitif? Bakalan ada beberapa fragmen tulang nantinya. Misalnya ini fragmen tulang, kemudian sini kan gede, ini fragmen tulang, ini fragmen tulang, di sini ada fragmen tulangnya lagi. Kayak gitu. Biasanya kalau misalnya ada fragmen yang udah banyak, nah itu baru kita bisa bilang tuh fraktur, itu fraktur komunitif. Tapi
kurasa dari semester 3 yang sekilas semester 3 tuh bukan itu yang bakal ditanya. Lebih ke ada atau enggak fraktur. Paling dikasih soal-soal mudah yang kayak gini frakturnya. Nah, ini kalau misalnya kita bisa bilang alignment-nya tidak baik, bone-nya itu terdapat fraktur di sepertiga medial dari Humerus Humerus sinistra. Oke. Kemudian kartilagonya di sini tidak ada masalah, tidak ada pelipisan kartilago ataupun penyikisan kartilago tidak ada. Di sini kan normal ceritanya. Kemudian soft tissue density di sini tulangnya masih nampak dia tuh radio opak, ya kan? Ini kan opak. Berarti density ya itu enggak bermasalah, ya enggak? Oke. Terus baru kita lihat soft tissue. Soft tissue sampingnya di sini ada bengkak di sini. Ini bengkak di sini. Nah, gimana cara kita bisa nengok bengkaknya atau enggak? Gini. Ada berapa lapisan dari soft tissue yang kayak gini kan? Soft tissue yang dari sini kayak gini. Ini lapisan kulit, lapisan subkutan, biasanya nanti ada lemak. Kemudian sini ada lapisan dari otot. Lemak dan otot yang sini kan ada bagian kayak space-nya itu. Nah, terus di sini pada bagian otot yang ada di sini dia mengalami penipisan ataupun penarikan ke dalam dikarenakan ada fraktur tulang. Jadi ketarik lah ototnya. Tetapi pada bagian kulit yang ada di sini dia itu nggak ikut ketarik ke dalam, berarti di sini bengkak gitu. Cara hitung dari si soft tissue. Butuh proses nih. Oke bang. Susah memang kalau misalnya belajar, tapi nanti kalau misalnya paham. Biasanya soft tissue itu jarang kalau misalnya tanya. Kalian bilang nanti soft tissue mengalami pembengkakan, udah selesai. Kalau misalnya disuruh berikan kesimpulan terdapat adanya fraktur bla 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 di bla 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 dengan adanya pembengkakan soft tissue atau dengan tidak adanya pembengkakan soft tissue. Oke. Sebaiknya bilangnya itu ABCDS karena di sini ditemukan alignment tulang tidak baik dikarenakan adanya diskontinuitas akibat B fraktur pada tulang bla 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 sinistra atau dextra. Nah, C tidak ditemukan adanya penipisan ataupun pengikisan kartilago. Kemudian D tidak ditemukan juga adanya penurunan densitas tulang. Lalu S didapatkan adanya pembengkakan pada regio yang mengalami gangguan. Dah, itulah kesimpulannya. Oke bang, terima kasih bang. Pas ya berdua. Gila bener.